Salam saudara, kita akan berbicara dalam renungan kita tentang damai yang sejati. Sampai hari ini kalau bicara tentang keraguan ataupun kekhawatiran masih terus kita lihat, kita rasakan bagaimana kondisi yang seperti ini terus berkecamuk dalam kehidupan kita, sehingga tidak sedikit bahkan orang-orang percaya mulai mengalami kondisi kegoncangan dalam situasi yang sulit seperti ini. Kita akan melihat dalam satu kebenaran firman Tuhan yang dicatat oleh Tuhan Yesus, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, ayat ini merupakan nat pertama dalam Injil Yohanes. Ia mengutip perkataan Yesus yang menyebutkan identitas Sang Penolong bagi para muridnya. Bahasa Yunani yang dipakai oleh penulis Injil Yohanes adalah Parakletos, yang berarti penolong dan penghibur. Parakletos ialah Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong para murid mengenal kebenaran dan cara hidup dalam kebenarannya. Pengajaran Roh Kudus ini tidak akan bertentangan dengan pengajaran Yesus. Di dalam ayat yang ke-26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Selain itu, Roh Kudus juga akan meneruskan misi pengajaran dan pelayanan Yesus di dunia dengan membukakan pengertian para murid tentang Yesus dan karyanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pekerjaan Roh Kudus akan membuat para murid mengerti segala sesuatu dengan benar dan penuh dengan pekerjaan Allah, maksud saya tentang pekerjaan Allah bagi manusia. Bagi para murid-muridnya, pekerjaan Roh Kudus akan menghasilkan damai sejahtera dari Yesus. Damai sejahtera ini tidak berasal dari dunia, sebab dunia tidak mengenalnya. Di dalam ayat yang kita baca hari ini, dalam ayat yang ke-27, dunia mampu memberikan damai, tetapi tidak dapat menghasilkan sejahtera bagi manusia. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arti hidup menjadi orang percaya tidak hanya berhenti pada pengakuan aku percaya. Kristus menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya harus pula mentaati segala perkataannya. Taat pada perkataan Kristus menunjukkan ciri orang percaya dalam segala zaman, segala abad yang kita lewati terus dari hari ke hari. Demi mempertahankan ketaatan dan kesetiaan umat, Kristus sendiri mengutus Roh Kudus atau Roh kebenaran yang akan mengajarkan dan mengarahkan orang percaya semakin mengenal dan mengasihi Dia. Melalui pekerjaan Roh kebenaran, orang percaya melalui pekerjaan Roh kebenaran, orang percaya menikmati persekutuan dengan Bapa dan Putra. Damai sejahtera sejati. Fakta menunjukkan bahwa bagi banyak orang, kedudukan, kekuasaan, dan kekayaan merupakan faktor penentu keadaan damai sejahtera sebuah keluarga maupun perorangan.
Bila keadaan ini terus berlanjut, tak dapat disangkal bahwa sumber damai sejahtera yang sesungguhnya, yaitu yang berasal dari Allah, semakin kabur makna dan kehadirannya. Padahal firman Tuhan mengingatkan bahwa damai sejahtera ini tidak dapat diperoleh di luar Kristus. Damai sejahtera inilah yang dapat melenyapkan kegelisahan dan kegentaran hati. Dan damai sejahtera ini pula yang diharapkan menjadi motor penggerak Kristen atau orang percaya atau gereja Tuhan untuk menyaksikan damai kepada sekitarnya. Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu. Diucapkan di dalam ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ungkapan ini merupakan suatu perintah yang baku. Perintah ini wajib bagi setiap orang percaya. Kita tidak boleh berdalih karena perintah ini disertai dengan kunci penerapannya, yaitu adanya Roh Kudus dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi saudara, kalau kita sedang mengalami kegelisahan, Tuhan Yesus sendiri dengan jelas mengatakan, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memiliki kedamaian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempercayai tentang kehadiran Roh Kudus yang sama dengan kehadiran Yesus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya dan para murid ini pasti karena Roh Kudus diutus oleh Yesus dan Allah Bapa. Namun tanpa kepergian Yesus, Roh Kudus tidak mungkin datang. Para muridnya seharusnya bersukacita karena kepergian Yesus kepada Bapa menandakan bahwa misinya dari Allah Bapa telah selesai tuntas dengan sukses. Itu sebabnya Yesus dapat kembali lagi kepada mereka untuk membawa mereka tinggal bersamanya di rumah Bapakku. Karena dalam pasal 14 ayat yang kedua dalam Yohanes mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempat supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tujuan misi ini menyebabkan Yesus rela melakukan perintah Bapa, bukan karena ia tidak berdaya terhadap kuasa dunia yang ingin menghancurkannya. Mari saudara kita bersyukur karena kita memiliki kepastian penyertaan Allah melalui Roh Kudus dan jaminan keselamatan kekal oleh karya Yesus Kristus yang sempurna di salib. Saudaraku, jikalau Anda hari-hari ini tidak mengalami damai yang penuh atau damai kita mengalami kurang karena rasa kekhawatiran, ketakutan, rasa gentaran kita dan rasa yang kita pikirkan untuk masa depan kita, izinkan Yesus memenuhi hidup Anda. Dan seperti Tuhan Yesus berkata, jikalau kita mengalami kekurangan damai, kiranya kita minta supaya kita tetap percaya kepada Dia. Karena hanya ini obat untuk mengalami kekhawatiran agar damai sejahtera. Tetap percayalah kepada Tuhan Yesus, sehingga damai sejahtera ini kiranya akan tinggal di dalam kamu. Dalam kondisi apapun, kita akan tetap kuat, tetap eksis dalam menjalani seluruh persoalan kehidupan yang kita jalani, sehingga kita tidak mengalami kegelisahan, tidak mengalami kekhawatiran, dan kita akan tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan damai secara pribadi kepada saudara dan saya. Kiranya Roh Kudus menghibur saudara, memberikan kekuatan
yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.